Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang surat menyurat. Yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah apa itu surat menyurat. Walaupun untuk saat ini surat menyurat ini sudah tergeser dengan teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu adanya internet yang kemudian didukung dengan SMS. Surat menyurat ini dialihkan menggunakan SMS, kemudian dengan teknologi yang lebih canggih lagi kita dengan WhatsApp atau WA. Nah, tapi surat menyurat ini masih bisa kita manfaatkan, yaitu terutama pada surat resmi. Karena surat resmi ini sangatlah penting sebagai bukti pendukung kita atau bukti pendukung suatu instansi. Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak pada pihak lain. Jadi komunikasi yang digunakan ini tentunya adalah komunikasi secara tertulis. Isi informasi itu bisa berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan, atau laporan. Hubungan yang terjadi pada surat menyurat ini adalah sering disebut dengan korespondensi. Fungsi surat. Fungsi surat yang pertama adalah alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian. Jadi kalau Anda melakukan suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, kita harus memiliki surat perjanjian tersebut sebagai alat bukti tertulis. Kemudian yang kedua, alat pengingat atau berpikir, seperti surat-surat yang diarsipkan. Suatu instansi, suatu perusahaan, suatu lembaga pasti memiliki arsip surat, baik itu surat yang masuk maupun surat yang keluar. Yang ketiga, bukti historis, seperti surat-surat dalam arsip lama sebagai sumber sejarah masa lampau. Seperti halnya negara kita, negara Indonesia, itu masih memiliki surat-surat pada zaman dahulu, pada zaman sebelum kemerdekaan sampai dengan sekarang. Itu sebagai bukti historis. Yang keempat, ini pedoman kerja, seperti surat keputusan, instruksi dengan petunjuk pelaksanaan. Jadi kalau Anda nanti terjun di dunia kerja, Anda bekerja, sebelum Anda bekerja ini, Anda diberi surat keputusan. Baik itu Anda sebagai ASN, ya, aparatur sipil negara, ini pada awal itu mendapatkan SK CPNS, kemudian SK PNS, SK kenaikan golongan, dan sebagainya. Demikian pula pada instansi atau satu perusahaan swasta. Ini sebagai pedoman kerja. Jadi nanti ketika Anda melangkah ke dunia kerja, ini Anda bekerja, Anda akan memperoleh surat keputusan. Jenis surat, berdasarkan isi dan asal surat, itu ada surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Anda sudah mempelajari apa itu surat pribadi, surat yang berisi hubungan pribadi antara seseorang dengan orang lain. Isinya dapat berupa perkenalan, permintaan maaf, ucapan terima kasih, undangan, bela sungkawa, berita keluarga, dan lain-lain. Yang kedua itu surat dinas atau resmi.
adalah surat yang isinya menyangkut segi-segi kedinasan, baik yang dibuat oleh instansi atau organisasi maupun perseorangan. Yang ketiga, surat niaga adalah surat yang dipergunakan oleh orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Sifat surat adalah sifat pengamanan surat. Yang pertama, surat sangat rahasia. Adalah surat yang dipergunakan untuk mengirimkan dokumen dan naskah yang berhubungan dengan keamanan negara. Apabila surat tersebut jatuh ke tangan yang tidak berhak menerima, akan dapat membahayakan keamanan negara. Itu sifat surat yang pertama. Yang kedua, surat rahasia adalah surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Apabila surat tersebut jatuh ke tangan yang tidak berhak, dapat merugikan nama baik seseorang atau martabat pejabat instansi yang bersangkutan. Yang ketiga, surat biasa adalah surat yang tidak akan menimbulkan akibat negatif atau merugikan lembaga atau pejabat yang bersangkutan. Seandainya surat tersebut dibaca atau diketahui orang lain. Jadi ada surat sangat rahasia, dan surat biasa. Bentuk surat. Pola surat menurut susunan letak atau posisi bagian-bagian surat. Ini kalau Anda yang dari SMK ini mempelajari mengenai bentuk surat. Ada bentuk lurus penuh, full block style, atau bentuk lurus, full block style, block style, bentuk setengah lurus, semi block style, kemudian bentuk bertekuk, defensive style, bentuk menggantung, hanging paragraph style, bentuk resmi official style. Ini yang biasanya digunakan adalah bentuk resmi, bentuk lurus penuh, atau bentuk lurus dan bentuk setengah lurus. Anda bisa melihat di situ bentuk lurus penuh berarti semua dari nomor 2 sampai dengan 13 dari nomor, dari tanggal sampai dengan tembusan itu berada di sebelah kiri. Bentuk lurus atau block style. Ini tanggalnya ini tetap berada di sebelah kanan. Demikian pula pada salam penutup sampai dengan jabatan. Itu contoh ya, 2 contoh dari bentuk surat. Nah, sekarang kita langsung pada bagian yang ada di dalam surat resmi, karena surat menyurat yang masih kita manfaatkan sampai saat ini adalah surat resmi. Sedangkan surat pribadi itu sudah tergeser dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Karena kalau surat pribadi itu membutuhkan waktu yang lama, sedangkan dengan menggunakan internet, ini teknologi internet itu sudah lebih cepat. Ya, hanya dalam hitungan detik saja apa yang kita inginkan sudah sampai. Pada surat resmi itu bagian yang pertama adalah kepala surat. Kepala surat yang lengkap terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, dan logo. Pada saat Anda membuat kepala surat, ini yang pertama adalah nama instansi. Nama instansi ini menggunakan huruf kapital semua.
Lanjut pada alamat lengkap. Alamat lengkap ini hanya pada huruf awal tiap kata yang menggunakan huruf kapital. Nomor, ya, nomor telepon ini tidak boleh disingkat atau telepon, misalnya, itu tidak boleh. Demikian pula dengan kotak pos, ya, nomor kotak pos. Kalau sebuah instansi atau lembaga pasti ada logonya. Nah, maka diberi logo. Ini pada kepala surat. Pada tanggal surat, ini meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Jadi tidak menggunakan nama tempat. Mengapa tidak menggunakan nama tempat? Karena sudah ada pada kepala surat. Yang berikutnya, yang ketiga, nomor lampiran dan hal. Diawali dengan huruf kapital. Jadi nomor N besar, lampiran L besar, dan H besar. Nomor, kalau Anda menulisnya dengan lengkap, maka pada lampiran juga ditulis dengan lengkap. Jika Anda menulis nomor hanya 0 saja, 0 titik, berarti pada lampiran pun juga disingkat lam. Jika tidak ada lampiran, jika tidak ada hal-hal yang perlu diikut sertakan dalam surat tersebut, maka lampiran tidak usah ditulis. Yang keempat, alamat surat. Alamat surat itu Anda tidak harus menggunakan kata kepada. Karena tanpa kepada pun orang sudah tahu bahwa itu adalah orang yang dituju atau alamat yang dituju. Jadi langsung saja YTH, titik Y-nya besar. Jika penerima surat dituliskan menggunakan kata sapaan, Anda sudah tahu kata sapaan? Kata sapaan itu ada kata saudara, kakak, adik, bapak, ibu. Nah, ini langsung diikuti dengan nama terang. Dan tidak disertai dengan gelar. Yang C, jika Anda akan mengikut sertakan gelar, berarti tidak ada kata sapaan. DRS Mulyono. Jadi tidak menggunakan Bapak Dr. Andes Mulyono. Kalau Anda akan menggunakan Bapak, jadi langsung Bapak Mulyono. Kata jalan pada alamat surat juga jangan disingkat. 5. Penulisan salam pembuka. Penulisan salam pembuka biasanya yang resmi itu adalah dengan hormat. D-nya besar, H-nya kecil. Kemudian tanda koma. 6. Isi surat terdiri atas paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Jadi pada isi surat itu minimal terdiri atas 3 paragraf. Yang ketujuh, penulisan salam penutup. Jadi kalau Anda sudah selesai, nah Anda menulis salam penutup. Nah, salam penutupnya bagaimana? Hormat saya. Kalau atas nama pribadi. Kalau atas nama instansi, itu hormat kami. 8. Nama pengirim ditulis di bawah tanda tangan dan bisa diikuti dengan nama jabatan. Nama pengirim ini ditulis dengan menggunakan huruf kecil, hanya huruf awal tiap kata yang menggunakan huruf besar. Yang ke-9, tembusan. Tembusan ini biasanya ada pada surat resmi. Ada tembusan berarti ada pihak yang ikut diberi tahu isi surat tersebut atau ada pihak yang memiliki hubungan dengan surat yang bersangkutan. Nah, pada penulisan tembusan ini tidak usah harus kepada YTH atau YTH.
Langsung saja tembusan 1 dari jabatan yang tertinggi berangsur-angsur jabatan yang terendah. Dan tidak usah pada bagian terakhir itu kata arsip, karena sudah otomatis kalau surat resmi itu pasti diarsipkan. Nah, kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Karena mau tidak mau, Anda ketika nanti sudah selesai di bangku perkuliahan, Anda tentunya adalah ingin bekerja. Tidak ada yang sudah selesai di bangku perkuliahan ingin menjadi pengangguran. Nah, tentunya ingin semuanya itu bekerja. Otomatis Anda harus membuat surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini dapat dikatakan sebagai surat setengah resmi. Mengapa surat setengah resmi? Karena yang membuat adalah pribadi, ditujukan kepada suatu instansi. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Surat lamaran pekerjaan ini memuat identitas diri, jabatan yang diinginkan, dan kualifikasi pendidikan, keahlian, atau pengalaman. Itu hal-hal yang penting yang biasanya ada pada surat lamaran pekerjaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran. Yang pertama itu tentunya adalah bentuk surat resmi. Yang kedua, bahasanya baik dan benar. Jadi bahasanya Anda jangan menggunakan kata aku ya. Karena ini adalah situasi resmi, maka Anda gunakan kata saya karena ini mewakili pribadi. Kalau ditulis tangan, gunakan folio bergaris. Jadi kalau misalnya tidak ada ketentuan dari sana harus ditulis tangan, Anda boleh diketik. Tapi kalau ada ketentuan ditulis tangan, Anda harus menulis ya secara manual, nah, menggunakan kertas folio bergaris. Tulisan bersih dan sesuai dengan kaidah EYD. Jadi tidak boleh ada coretan-coretan, ada salah coret, kemudian lanjutkan. Ini tidak diperkenankan ketika Anda nanti mengirim surat lamaran pekerjaan. Karena di dalam surat lamaran pekerjaan itu akan diketahui karakter dari penulis surat. Bagian-bagiannya lengkap, kemudian alamat harus sesuai. Jadi pada data alamat ini ya harus sesuai dengan Anda. Jangan Anda misalnya namanya Sri Rezeki, Anda dipanggil Cici. Nah itu kan tentunya tidak, surat pun juga tidak akan sampai. Surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan iklan. Jadi kalau Anda menemukan adanya lowongan pekerjaan di iklan, nah ini perbedaannya pada bagian pendahuluan. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, mana ya, Anda menemukan iklan tersebut, tanggal berapa, isinya tentang apa, itu pada bagian pendahuluan. Nah, Anda bisa melihat contohnya. Dalam harian Suara Merdeka tanggal berapa, misalnya saya telah membaca iklan yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Margono Soekaryo membutuhkan tenaga medis perawat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, sekarang kalau dari informasi seseorang, Anda memperoleh adanya lowongan pekerjaan itu dari seseorang. Berarti Anda sebutkan informasi, menurut informasi dari Bapak siapa, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan seseorang tenaga medis perawat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Yang ketiga, pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Nah, Anda bisa melihat di situ pengumumannya itu ada nomor suratnya, tentunya nomor berapa, tanggal berapa,
isinya tentang apa, nah ini harus Anda perhatikan. Yang keempat, inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri itu pada bagian atas langsung dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, titik 2. Itu berarti inisiatif sendiri. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Ini hanya sebagai contoh saja, kalau di sana tidak ada ketentuan dari perusahaan atau suatu lembaga. Anda biasanya itu daftar riwayat hidup, dengan fotokopi ijazah terakhir, sertifikat-sertifikat yang Anda miliki. Semakin banyak sertifikat yang Anda miliki, ya keahlian-keahlian yang Anda peroleh, nah ini semakin untuk dijadikan pertimbangan diterima tidaknya Anda. Ada beberapa pelamar yang memiliki pendidikan yang sama, kemudian dilihat dari keahlian yang dimiliki, ternyata memiliki ada perbedaannya pada sertifikat. Nah, mungkin itu yang lebih dipertimbangkan. SKKP atau SKCK, ya pas foto dan lain-lain ini. Nah, silakan nanti yang dianggap penting Anda lampirkan kalau tidak ada ketentuan dari sana. Nah, sekarang kalau ada surat lamaran pekerjaan, nah tentunya ada surat balasan. Surat balasan itu ada dua, berupa penolakan dan berupa panggilan. Kalau berupa penolakan, ini kalau nanti Anda menjadi seorang pejabat, Anda menerima surat dari calon pelamar ya, di perusahaan Anda, nah ini Anda jangan semena-mena dalam menulis surat atau tanpa adanya jawaban. Padahal si pelamar pekerjaan itu sangat menunggu jawaban dari perusahaan Anda. Awalnya adalah ucapan terima kasih atas surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, ini penyesalan karena belum dapat menerima. Tiga, alasan penolakan, walaupun ini hanya sekedar basa-basi saja. Yang keempat, harapan yang membesarkan hati. Ini kalau penolakan. Yang kedua, panggilan. Ini tentunya kalau panggilan ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh calon pelamar pekerjaan. Karena sebentar lagi akan mendapatkan pekerjaan. Ini kalau panggilan. Nah, ini sebagai contoh surat lamaran pekerjaan. Mengapa dalam surat lamaran pekerjaan itu kok tidak ada nomor? Karena ini adalah yang membuat diri sendiri. Jadi mewakili suatu pribadi tentunya ya tidak ada nomor suratnya. Contoh surat balasan lamaran pekerjaan. Ini karena dari suatu instansi, nah tentunya di situ ada kop suratnya. Lalu yang kita pelajari surat kuasa. Karena suatu saat Anda akan memanfaatkan surat kuasa. Anda akan misalnya mengambil buku tabungan atau mengambil uang di bank, ternyata pada hari hanya Anda tidak bisa karena ada sesuatu hal. Hanya kebetulan Anda sakit atau ada hal yang lebih penting lagi. Kemudian Anda memberikan kuasa kepada orang lain. Agar pihak penerima itu percaya, nah tentunya Anda harus menyertakan surat kuasa. Itu contoh surat kuasa. Kalau surat kuasa itu tentunya ada materinya. Materinya berapa? Materi 6.000. Ya, demikian apa yang kita pelajari pada surat menyurat. Mudah-mudahan dapat dijadikan bekal Anda nanti ketika Anda melangkah dalam
organisasi atau Anda melangkah pada dunia kerja, Anda tidak bingung lagi bagaimana cara menulis surat, terutama pada surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan dapat dijadikan pelajaran bagi Anda nanti ketika Anda membutuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.